Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, meet me again for today. How are you? I hope you are great, stay safe and stay at home. Okay? For today, we will learn about invitation letter. Apa itu invitation letter? Bagaimana membuat suratnya? Bagaimana susunannya? Dan now we will discuss it. Okay? Okay, pay attention in my explanation. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita perhatikan dulu sekilas tentang kompetensi inti untuk KI 3 dan KI 4. KI 3 di sini mencakup pengetahuan dan KI 4 mencakup keterampilan. Next. Good. Untuk kompetensi dasar, pada 3.3 untuk pengetahuan, yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk undangan dengan memberi dan meminta informasi sesuai dengan konteks penggunaannya. Untuk keterampilan, menyusun teks khusus dalam bentuk undangan lisan dan tulis dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Indikator pencapaian kompetensi. Dalam mempelajari ini, indikator pencapaiannya apa? Ya, ada 3.3.1. Membandingkan karakteristik undangan berdasarkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan sesuai konteks penggunaannya. 3.3.2. Menganalisis ciri-ciri undangan. 4.3.1 untuk keterampilan, membuat teks khusus dalam bentuk undangan lisan dan tulis terkait kegiatan sekolah, tempat kerja, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Selanjutnya, objectives of this learning atau tujuan pembelajarannya. Apa sih tujuannya? Kenapa sih kalian harus belajar tentang invitation letter? Nah, di sini tujuannya. Peserta didik mampu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan bentuk kebahasaan teks undangan resmi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu membandingkan berbagai jenis undangan resmi sederhana dari berbagai sumber dengan benar. Selanjutnya, peserta didik mampu menganalisis berbagai struktur dan unsur penulisan undangan resmi secara sederhana dan benar. Peserta didik mampu membuat teks undangan resmi sederhana secara tertulis sesuai konteks kebahasaan dengan benar. Next, have you ever invite someone to do something or to go somewhere? Okay, if you ever, you know what is the expression which used in invitation letter orally. Okay, for example, si boy ini mengatakan, Mrs. Ratna, I would like to invite you in my birthday party tonight. Ini mengundang karena ada kata invite. Do you agree? Okay, next. Mrs. Ratna said, I love to. Thanks for inviting me, Mr. Andrian. Mr. Ratna menerima undangan dari Mr. Andrian. Have you ever like that? Okay, next. I give you a pictures about wedding invitation. Here, wedding invitation. Adakah yang berbeda dengan undangan di tempat kalian? Selain bahasa, tentu susunannya agak sedikit berbeda. Ya, di sini adalah undangan pernikahan antara Alexandra Layem and Jacob Armstrong. We discuss about invitation letter. Do you know
The definition and social function of invitation. Okay. An invitation is a request, a solicitation, or an attempt to get another person to join you at a specific event. Sebuah surat undangan adalah permintaan, ajakan, atau upaya untuk membuat orang lain bergabung dengan Anda di acara tertentu. Or, based on Oxford Learners Dictionary, a spoken or written request to somebody to do something or to go somewhere. Berdasarkan pendapat atau pengertian yang ada pada Oxford Learners Dictionary, undangan diartikan sebagai permintaan secara lisan dan tertulis kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau pergi ke suatu tempat. Oke, diingat ya, what is the meaning of invitation letter? Next, the purpose. The purpose or social function or tujuan. Tujuan invitation letter. Kenapa sih kalian mengundang seseorang? Mau apa? Mau bagaimana? Nah, di sini dijelaskannya. Oke. Yang pertama, invitation letter is used to invite someone to come. Surat undangan itu digunakan untuk mengundang seseorang untuk datang. Yang kedua, to invite people to join. Untuk mengundang orang lain untuk bergabung dengan kita. Next, the third, to ask someone to attend. Hampir sama ya. Untuk meminta seseorang untuk datang. Hampir sama. Oke. Next, to ask people to take part in an occasion. Meminta seseorang untuk mengambil bagian di sebuah acara. Oke. Sudah paham sampai di sini? Oke, next. Types are invitation letter. Nah, it is different to know, ya. Sangat penting untuk diperhatikan, ya, di sini. Kenapa? Karena kalian harus tahu jenis-jenis invitation letter sehingga kalian tidak salah ketika kalian menggunakan atau mengundang orang lain pada invitation letter resmi atau tidak resmi. Caranya seperti apa? Kita pelajari bersama. Types of invitation letter. The first is formal invitation and the second is about informal invitation. For formal invitation, usually originate from institute, companies, and more. Normally, formal invitation is written. Ya, di sini biasanya formal invitation itu dibuat oleh institusi, perusahaan, sekolah, atau yang lainnya. Nah, biasanya invitation letter or formal invitation letter is written, ditulis. Ya, nah, jenis dari formal invitation ini ada dua, card and letter. And nanti kita akan mempelajari bersama about card and letter. Now, informal invitation. Apa itu? Bedanya apa? Nah, di sini. Informal invitation is a personal invitation given to a friend, family, close friend, and etc. Informal invitation can be written or verbal. Nah, berbedanya di sini ya. Kalau informal invitation itu adalah undangan secara personal yang diberikan kepada teman, kepada saudara, atau kepada sahabat terdekat kita. Berbeda dari formal invitation, informal invitation ini biasanya bisa ditulis dan bisa juga secara verbal atau melalui oral, speak ya. Kalau yang formal itu
written. Kalau yang informal ini bisa written or verbal or orally. Oke, next. Formal invitation letter. Kita yang pertama adalah akan membahas tentang formal invitation. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, invitation letter or formal invitation letter itu dibedakan menjadi dua, yaitu card and letter. The first, we will discuss about invitation card first. Okay, invitation card includes the following information. Undangan atau kartu undangan itu memiliki atau terdapat beberapa informasi. Biasanya di sini disebut sebagai generic structures. The first is names of the host. Names of the host itu apa? Name of the host itu adalah yang mengundang, ya. Yang mengundang siapa? Nah, next, standard expression. Di sini, standar expression-nya atau ekspresi mengundangnya itu standar kalimatnya itu saja. Misalnya di sini contohkan, the honor of your presence is requested. Nah, ini ungkapan mengundang. Ungkapan mengundang yang digunakan pada formal invitation letter itu biasanya standar, hampir sama. Ya. Next, detailed information include day, date, time, and venue of the event. Nah, di sini diperhatikan. Tanggalnya kapan? Day-nya kapan? Wednesday, 1st April 2015. Ini date and day-nya. So, what's it the time? Ini at 7:30 in the evening. Ya. Jam 7:30 di waktu sore. Next, what is the venue? Venue itu adalah tempat pelaksanaan acara. Venue of the event. And here, you can find at Vintage Club. Ya, at Vintage Club Dallas, Texas. Ini adalah tempat acaranya. Next, purpose of invitation. Purpose of invitation, yaitu mengundang, is requested for dinner and dancing. Nah, kalau di tempat kalian, mungkin jarang sekali ada yang menggunakan RSVP, maka di sini adalah ada. Pada invitation card ini ada. Di sini special note. Biasanya ada juga informasi penting. Important information or detailed information di sini. Nah, yang di sini disebutkan ada RSVP. RSVP ini adalah berasal dari bahasa Prancis yang artinya adalah respon. Si pengundang meminta Anda untuk merespon undangan ini. Apakah Anda bisa hadir atau tidak bisa hadir? Nah, gunanya apa? Kenapa harus memberitahukan? Biasanya diberitahukan RSVP dan ada kontak person-nya di sini atau biasanya juga berupa email itu untuk menghitung jumlah kursi yang harus disediakan, jumlah snack or makanan-makanan yang mau disiapkan untuk berapa orang itu diperhitungkan, maka dibutuhkan RSVP di sini. Next. Invitation letter. Nah, here you can see an example about invitation letter. Berbeda dengan kartu undangan, di sini adalah invitation letter atau surat undangannya biasanya berupa surat
resmi ya, ada logonya dan lain sebagainya. Now, the format of invitation letter. The invitation letter includes the following information. Biasanya, invitation letter ini mencakup beberapa informasi. The first is heading, kepala surat ini ya, ada logonya di sini. Next, salutation or greeting. Nah, here, Dr. ini, heading surat, kepala surat. Sudah, salutation or greeting-nya ini, it would be our honor to have your plenary talk on the abstract titled. Nah, ini. Next, body of letter. Body of letter consists of some parts. The first is general information. Informasi umum. Informasi umum itu berisi apa? Nah, acaranya apa? Acaranya apa di sini? Ya, biasanya terletak pada paragraf pertama atau kedua. Next, day, time, year. In Dubai, UAE, during April 8 to 10, 2020. Di sini. Tempatnya di mana? Di Dubai. Acaranya Second International Conference on Dementia and Alzheimer Disease 2020. Ya, di sini bisa dilihat. Next, purpose of invitation. Mengundang orang lain untuk menghadiri acara konferensi. Di sini ada ya. And complimentary sign and closing. Nah, your remarks as a speaker would set the tone. Nah, di sini ada. Nah, signature ini ya, di paling bawah biasanya letaknya. Name of the host and job position. Nah, ini executive manager. Namanya siapa? Samvilla Taylor di sini. Oke. Di sini juga ada PS. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, silahkan klik pada website berikut. Oke, lanjut. Now, generic structures of invitation letter, especially here, we use an example about invitation card. Now, pay attention here. Mr. and Mrs. Pujianto, here is a name of the host yang memiliki acara. Cordially request the praiser of your company. Ini adalah praising the invitation. Ungkapan mengundang. On the wedding ceremony of their daughters, the kind of event. Ini jenis acaranya adalah upacara pernikahan dari anak perempuannya Mr. dan Mrs. Pujianto. Next. Here, body of invitation. Date on Friday, the 12th of December. Date ya. Date and day here, because here we can find Friday as a day, okay? Then time here you can see at 7 o'clock in, pada jam 7 malam ya, ini time. Place or venue, Gedung Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. This is venue or place. Okay. Next. Here, as I said before, we can find RSVP or respond for invitation. Bisa, misalnya mau datang atau tidak, silahkan hubungi kontak responding. Nah, di sini ada nomor HP dan juga ada emailnya. Ya, kalian bisa menghubungi kalau misalnya kalian menemukan undangan yang ada RSVP-nya. Nah, detail information atau special instruction-nya itu, here, dinner will be served at 8 p.m. sharp.
Jadi makan malamnya akan dilaksanakan jam 8. Di sini undangannya adalah jam 7. Jam 7 datang, tapi tetap acara makannya bareng-bareng yaitu jam 8. Nah, gunanya RSVP itu di sini ya, untuk mengkonfirmasi kehadiran kita bisa atau tidaknya untuk menghitung persiapkan meja, mempersiapkan jumlah hidangan yang mau disajikan. Seperti itu. Next. Nah, now informal invitation letter. Informal invitation letter usually orally. Sedikit membahas tentang informal invitation letter. Example of orally invitation. Seperti pada pembuka pada pelajaran kita tadi, terdapat dua orang dengan dua dialog. Yang pertama mengundang, yang satu merespon. Nah, di sini contohnya. Example of orally invitation. Di sini ada dua orang. Yang pertama Afika and yang kedua Yosi. Afika said, "Hi friend, I am going to have a birthday party tonight. Would you like to come?" Nah, di sini would you like to come ini adalah ungkapan mengundang secara informal atau secara tidak resmi. So, Yosi said, "Sure, I will come. What time?" Nah, pasti aku akan datang. What time? Kapan waktunya? Afika said, "At 7 p.m. at my house." Afika membalasnya dengan mengatakan pada jam 7 malam di rumahku. Nah, ini ungkapan menerima undangan. Di sini juga, "I will come," he said. Dan, "Okay, I will be there at 7. Saya akan sampai di sana pada jam 7. Okay, next. Expression of invitation. Nah, ekspresi mengundang secara informal yaitu yang pertama, "I would like to invite you for barbecue." For example. Or di sini kalian bisa merubah acaranya apa saja. Next. The second, "I will have private party. Would you like to join with me?" Nah, di sini juga. Would you like to join with me? Next, "I will invite you to go my graduation party." Here, aku akan mengundangmu pada acara pesta kelulusan. Next, "I hope that you can come to my birthday party." I hope that you can come. Ini juga merupakan ungkapan undangan. Next, "Please come with me to go to music concert." Nah, ini ajakan. Please come with me. Silahkan datang bersamaku untuk pergi ke konser musik. And the last, "Come on, join with us for dinner." Ayo join bersamaku di acara makan malam. Okay, till now any question, guys? Okay, next. Response of invitation. Merespon undangan. Accepting and refusing. Menerima atau menolak. Lalu, how about accepting? Here you can see and you can read by yourself about the accepting invitation and refusing invitation. Ekspresinya apa saja di sini ya? Okay, I will be there. I can go with you. I love loud music. I need to party. I love dance all night long. I like to drink a lot. I like party and etc. Masih banyak lagi yang lain. So, refusing. Actually, I like to party, but blah blah blah. I love to, but blah blah blah. Next, I am sorry I cannot go with you.
because. Nah, di sini dijelaskan alasannya. Ya, I'm not sure because blah blah blah. Then, I am not the right guy for that party. I don't like to catering a lot. And the last, I cannot stand with loud music. Di sini ya, kalian bisa melihat sendiri. Which features of invitation letter? As I said, in the generic structures here, the language features of invitation letter, the first is simple, precise, and concise words. Jadi bahasanya itu adalah simple, mengena. Next, use detail, date, time, and place. Tanggal, waktu, dan tempatnya itu jelas. Next, words should be chosen carefully. Dalam memilih kata-kata yang digunakan pada undangan, itu dipilihnya dengan hati-hati. Jangan sampai merusak tatanan bahasa atau jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. After that, using simple present tense, ya, bahasanya menggunakan simple present tense. Kenapa menggunakan simple present tense? Because undangannya dikirimkan sekarang, pelaksananya masih beberapa hari ke depan. Menggunakan simple present tense. Bukan simple past tense karena undangannya itu berlakunya di waktu yang akan datang, beberapa hari yang akan datang, bukan di masa lalu. Right? Okay. Next. The tone should be friendly and sincere. Nah, jika undangannya itu berupa undangan orally atau verbal, maka suara kita itu lebih ramah dan lebih sopan lagi. Ya. Nah, detail information. Detail information ini tentang apa? Nah, seperti tadi, ada acaranya apa? Ya, what is the occasion? Terus tujuannya apa? Yang mengundang siapa? Ada responnya, ada kontak personnya, dan kalau misalnya itu menggunakan dress code atau yang lainnya, maka bisa ditambahkan pada detail information. Next. What about it? The first example. Okay, good. You are good. Okay, 100 for you. This is wedding invitation letter about Amelia and David wedding. Okay, the second, who is answer? Yes, great. 100 for you. This is about graduation party. Ya, di sini about graduation party of Matthew Samuelson. Ya, berbeda ya. Di sini adalah wedding invitation and here graduation invitation party. Okay, you can see the generic structure. It is more complete in graduation party. Yes. Next. Now, I give you an example. Please analyze generic structures of this invitation letter. About where is and host and time, date, and etc. Okay, I will give you some minutes to answer my question. Okay. Okay, next. After you analyze generic structure of the invitation letter, we can see. Okay, based on your answer, generic structure of this invitation letter are the first, name of the host yang memiliki acara, Mr. Asghar Ghulam-Abbas Denera. Ini ya. Next, phrasing the invitation. Request your honor to grace your presence. Nah, ini mengharapkan kehadiranmu.
dengan hormat mengharapkan kehadiranmu. Here, ya. Next, kind of event. Kinds of event. Here, occasion of the glorious wedding of our son. Acaranya pernikahan. Jenis undangannya adalah undangan pernikahan. Pernikahan siapa? Ali and Olivia. Next, die. 2 January or January the 2nd, 2019. Yeah, here. Inshallah on Wednesday. Nah, time at 8:13 p.m. Ya, jam 8.30. Place, A1A Mufadal. A1A Mufadal, jika kalian belum tahu, A1A Mufadal ini adalah sebuah gedung berbintang di Pakistan. Next, here we can find also about the RSVP, response, to respond the invitation, join or not join, attending or refusing. Here, request to respond here. Oke? Oke. Apakah kalian sudah bisa menjawabnya? Oke. Oke. This is about the invitation letter. We have learned about invitation letter, about the generic structures, and etc. Okay guys, based on my explanation, if you have any question, please chat me on WA. Okay, I hope my explanation can improve your knowledge, and don't forget to do your homework. Don't forget to study hard. Submit your homework on Google Classroom. Okay, I think enough for today. Be soleh and solehah, and see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.